Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama, NPM 19751053, berasal dari Program Studi Agribisnis D3, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan Bank Rakyat Indonesia atau BRI Syariah. Di sini saya bersama tiga rekan teman kelompok saya, yaitu pertama dari Mariana Pakpahan, yang kedua Monik Fatimatus Zahro, yang keempat Wilma Francisca, dan saya sendiri Rahmat Pratama. Bank Syariah sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Lalu produk bank syariah, Bank BRI Syariah ini adalah produk-produk yang memiliki banyak macam, seperti produk simpanan yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan dengan berlandaskan prinsip syariah. Jadi jenis produk yang ditawarkan oleh Bank BRI Syariah antara lain: yang pertama, Giro BRI Syariah IB; yang kedua, tabungan BRI Syariah IB; yang ketiga, deposito BRI Syariah IB; yang keempat, tabungan haji BRI Syariah IB. Lalu ada Bank BRI Syariah menyediakan berbagai macam jasa perbankan dilihat dari keunggulan teknologi perbankan yang dimiliki untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah, yaitu berupa: pertama, transfer ataupun kiriman uang; yang kedua, inkaso; yang ketiga, SMS banking; yang keempat, dana tabungan atau dana talangan haji; yang kelima, kartu ATM BRI Syariah IB. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari pembiayaan BRI Syariah itu sendiri. Yang pertama adalah Mikro 25 IB, yaitu produk pembiayaan tanpa agunan dengan besaran plafon sebesar 5 juta sampai dengan 25 juta dan lama masa tenor 6 sampai dengan 36 bulan. Dan Mikro 75 IB yang kedua, Mikro 75 IB ini agunan berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios, dan deposito. Lalu ada juga nasabah bisa mendapatkan dana sampai dengan 75 juta. Lalu yang ketiga, Mikro 200 IB. Nah, Mikro 200 IB ini dia mempunyai agunan berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, tanah kios, kendaraan, atau deposito. Lalu ada pinjaman jenis ini juga memiliki plafon sebesar 75 juta sampai dengan 500 juta. Lalu ada yang dinamakan dengan KUR ataupun kredit usaha rakyat, yaitu pembiayaan maksimal sampai dengan 25 juta. Untuk mengajukan pinjaman jenis ini, kawan Kledo tidak wajib memiliki agunan. Selanjutnya, pembiayaan BRI Syariah jenis Mikro 75 IB. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang BRI Syariah yang memiliki pembiayaan di jenis Mikro 75 IB. Yang pertama itu produk pembiayaan Mikro 75 IB pada BRI Syariah adalah pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu yang kedua, tujuan pembiayaan ini untuk barang modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, dengan pembiayaan Mikro 75 IB, calon nasabah menjalankan usahanya minimal 2 tahun. Lalu yang keempat, calon nasabah yang menggunakan pembiayaan Mikro 75 IB. Dan dengan adanya produk pembiayaan mikro ini, BRI Syariah diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil. Baik,
Selanjutnya di sini ada juga kita melihat syarat pengajuan pembiayaan BRI Syariah. Nah, apa saja syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman mikro dari Bank BRI Syariah? Yang pertama, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, berumur lebih dari 21 tahun atau sudah menikah dengan ketentuan umur minimal 18 tahun, maksimal umur 65 tahun pada saat akhir waktu pembiayaan. Yang ketiga, memiliki track record koleksibilitas yang lancar dan tidak ada dalam daftar DHNBI. Yang keempat, memiliki usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, usaha telah berjalan minimal selama 2 tahun untuk jenis pinjaman mikro dan minimal 6 bulan untuk jenis pinjaman kur. Yang keenam, kredit pinjaman memiliki tujuan untuk modal usaha ataupun investasi. Yang ketujuh, memiliki usaha yang tetap. Yang kedelapan, ada biaya administrasi yang menyesuaikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada persyaratan dokumenter. Nah, berikut persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan pinjaman di Bank BRI Syariah. Yang pertama, KTP calon nasabah dan pasangan ataupun suami dan istri yang masih berlaku. Yang kedua, kakak ataupun kartu keluarga dan akta nikah ataupun surat nikah. Yang ketiga, akta cerai dan akta kemarian bagi janda ataupun duda. Yang keempat, surat izin usaha atau surat keterangan usaha terbaru. Yang kelima, NPWP. Selanjutnya di sini ada persyaratan dalam jenis pembiayaan. Nah, jenis pembiayaan yang kita fokuskan pertama ini adalah mikro 75 IB. Nah, berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman jenis ini. Yang pertama, fotokopi KTP, calon nasabah dan juga pasangan. Yang kedua, kartu keluarga dan juga akta nikah. Yang ketiga, akta cerai atau akta kematian bagi janda atau duda. Yang keempat, surat izin usaha dan surat keterangan usaha. Yang kelima, agunan dan NPWP bagi yang meminjam lebih dari 50 juta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya ataupun teman saya yang bernama Wilma Ferin Francisca. Assalamualaikum, nama saya Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, Rahmat Pratama, tentang pembiayaan BRI Syariah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengajuan pembiayaan. Yang pertama di sini ada menghubungi pihak BRI Syariah. Lalu yang kedua ada menyiapkan semua persyaratan. Yang ketiga ada mengajukan proposal pinjaman. Lalu yang terakhir ada mendapatkan persetujuan atau ditolak. Lalu di sini selanjutnya ada masalah yang dihadapi pada jenis pembiayaan. Dapat didefinisikan sebagai pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran, angsuran, dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Lalu bagaimana sih solusi dari pihak bank dan kelompok? Solusi dari pihak bank sendiri, bank bisa memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini, si debitur diberikan keinginan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Lalu, solusi dari kelompok kami, yaitu yang paling penting dalam mengatasi masalah ini hanyalah pihak bank sendiri, terutama karyawan bank, agar mengantisipasi dengan cara lebih teliti lagi sebelum memberikan pembiayaan kepada si nasabah. Lalu, di sini kesimpulannya yaitu produk-produk Bank BRI Syariah memiliki banyak macamnya seperti produk simpanan yang inovatif, dengan investasi yang menguntungkan dengan berlandaskan prinsip syariah. Produk-produk ini adalah Giro BRI Syariah, IB atau IB ya, tabungan BRI Syariah IB, deposito BRI Syariah IB, tabungan haji BRI Syariah IB. Lalu adapun jenis kegiatan yang dilakukan pada Bank BRI Syariah yaitu Mikro 25 IB, Mikro 75 IB, Mikro 200 IB, dan KUR. Mikro 75 IB adalah salah satu pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah dengan anggunan berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, kios, atau deposito. Pada pinjaman jenis ini, nasabah bisa mendapatkan dana sampai 75 juta. Adapun permasalahan dapat
dalam pembiayaan Bank BRI Syariah, yaitu risiko pembiayaan. Sekian dari penjelasan tentang pembiayaan BRI Syariah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.